belajar rangkaian kontrol. Nah, pada video sebelumnya sudah pernah ya rangkaian kontrol, cuman belum kita pelajari satu-satu. Ini kita akan pelajari satu-satu. Jadi ada MCB, ada kontaktor, ada relay, ada push button. Kita akan pelajari satu-satu. Nah, ini ada alat tester ya. Dia untuk nanti ngecek sisi peralatannya. Jadi nyambung atau enggaknya kita pakai alat ini. Oke ya bro, jadi saya akan jelaskan satu-satu rangkaian kontrolnya, dasar rangkaian kontrolnya. Jadi kalau ini adalah MCB 3 fasa. MCB 3 fasa ini dia biasanya tidak digunakan di rangkaian kontrol ya, dia di pengkabelan. Jadi di pengkabelannya atau pengawatannya atau untuk ke bebannya. Jadi kalau 3 fasa ini ke bebannya. Nah, sedikit ya, 3 fase ini kalau begini berarti posisinya off. Jadi antara yang sebelah sini atau inputan atau dengan sebelah sini atau outputan dia tidak nyambung. Nah, kalau saya naikin begini maka antara yang sisi sebelah sini sama sisi sebelah sini nyambung. Nah, ini pasti sudah pada paham lah ya. Contohnya saya akan tes seperti ini. Jadi kalau ini posisi off. Jadi kalau off ini, nah jarumnya tidak bergerak. Sebelah sini nih ada tester, jarumnya tidak bergerak. Nah, kalau saya naikkan begini, maka jarumnya akan gerak. Ini menunjukkan bahwa terhubung antara sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini. Nah, ini 3 fasa. Nah, kalau yang ini adalah satu pas. Satu fasa ini biasanya digunakan untuk MCB kontrol ya, MCB kontrol. Jadi rangkaian kontrol perlu MCB untuk pengaman. Biasanya kalau nggak pakai MCB ya, dia pakainya fuse. Cuman kali ini fuse-nya nggak ada, jadi saya pakainya MCB. Sama ya MCB ini. Jadi kalau posisinya turun atau posisinya ke 0 ini, sisi sebelah sini dengan sisi sebelah sini tidak tersambung ya. Kalau saya naikkan sisi sebelah sini sama sisi sebelah sini, dia akan tersambung. Itu. Nah, kalau fuse ini di rangkaian kontrol biasanya dia akan gambar simbolnya akan seperti ini. Jadi ini ada garis ini ya. Nah, ini seperti ini. Di sini tertulis F. Nah, ini di rangkaian kontrol biasanya simbolnya seperti ini. Itu untuk ini. Nah, saya hapus lagi ya. Nah, ini untuk MCB 1 fasa. Jadi saya pakai MCB bukan pakai fuse ya. Nah, berlanjut kita ke overload ya. Ini thermal overload. Thermal overload ini ada 3 ya. Jadi ini untuk pengkabelannya dia pakai yang ini ya. Nah, outputannya untuk pengabelannya ini. Nih, nah ada di sini ini adalah untuk kontak bantu ya. Ini ada 9798 nomornya. Ini 9596. 9798 itu NO ya. 95 sama 96 itu NC. Jadi ini kontak bantunya hanya ada NO-nya 1, NC-nya juga 1. Nah, kalau posisi seperti ini ya, seperti ini nih, free tidak ada masalah. Si yang tersambung yaitu NC-nya 965 dengan 96. Nah, untuk NO-nya tidak tersambung. Nah, kita coba tes ya. Jadi untuk NC-nya nomor 95 ini ya. Ini nomor 95 sama 96 nih. 95 96 saya tester. Nah, ini akan tersambung nih. Nah, kalau saya angkat dia akan tersambung. Nah, seperti untuk NO-nya dia tidak tersambung. Nah, pada saat si overload ini trip, nah yang 9798 atau NO-nya akan tersambung, sedangkan NC-nya 9596 ini tidak akan tersambung. Ini saya akan coba trip-in ya. Trip-in. Ini saya tes. Ini ada tulisan tes, saya tes. Nah, ini posisinya sudah trip ya. Ada T, simbolnya T ya. Ini simbolnya T. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba tester. Jadi untuk yang NO-nya 9798.
Nah, ini NO nya ya. NO nya saya akan coba. Oke bro, jadi kalau thermal ini posisinya trip, maka dia yang nyambung NO nya. Nah, ini NO nya nyambung ya, sedangkan NC nya ini terputus ya, terputus. Ini NO nya nyambung. Nah, saya ulangi ya, jadi kalau posisi normal ini sudah saya bebasin ya, saya bebasin, maka NC nya akan nyambung ya, jarumnya gerak ya, NC nya akan nyambung, sedangkan NO nya putus. Nah, pada saat trip NC nya tidak nyambung ya, nah NO nya nyambung nih seperti ini. Oke ya, jadi ini thermal overload. Nah, biasanya thermal overload ini dia simbolnya seperti ini. Jadi kalau untuk thermal overload ini seperti ini. Jadi ini ada begini ya, kalau di gambarnya nih ya. Nah, ini NC. Jadi kalau ini ketutup nih seperti ini NC. Nah, sedangkan seperti ini ya, ini, nah ini NO nya ini kebuka ya, ini sama ada simbol seperti ini ya. Nah, ini NO nya, jadi ini NC nya overload, ini NO nya overload, itu ya. Oke ya bro. Nah, kita lanjut lagi, ini overloadnya sudah, kita lanjut ke push button. Nah, ini push button ya, ada warna hijau sama warna merah. Nah, biasanya kalau hijau itu kalau di kita di Indonesia ini untuk on ya, kalau yang merah untuk off. Nah, seperti apa si push button ini? Jadi ini kebetulan push button yang saya punya ini ada 3. Jadi yang pertama ini ada common-nya C, ini ada NO-nya, ini ada NC-nya. Jadi pada saat posisi bebas seperti ini ya, ini tidak saya tekan nih. Ini yang nyambung adalah common sama NO. Common sama NC. Ini posisi belum saya tekan ya. Yang nyambung itu common sama NC. Sedangkan NO-nya tidak nyambung. C sama NO-nya tidak nyambung. Nah, pada saat saya tekan begini ya, saya tekan ini posisinya, maka yang nyambung common sama NO, sedangkan yang common sama NC-nya dia terputus atau tidak nyambung. Nah, kali ini yang untuk yang warna hijau ini saya yang pakai hanya NO-nya ya. Jadi NC sama NO. Kita tester ya. Jadi kita buktikan. Nah, ini pada saat tidak saya tekan nih ya, tidak saya tekan. Ini saya colok di sini. Antara common sama NO ya, ini tidak nyambung. Ya. Ini tidak nyambung nih. Antara common sama NO-nya tidak nyambung nih. Nah, begitu saya tekan nih, saya tekan ya. Nah, dia akan nyambung. Begitu saya lepas, dia akan putus. Saya tekan nyambung, saya lepas akan putus ya. Nah, ini push button on atau push button NO ya, biasa orang nyebutnya. Nah, untuk yang ini merah, warna merah, sama ya tadi ya, ada common, NC, NO ya. Sama seperti yang warna hijau. Nah, ini yang warna merah, yang saya akan fungsikan itu NC-nya. Jadi saya tes ya, ini NC, common sama NC. Jadi kalau push button off ini yang saya fungsikan off yang warna merah, pada saat nggak saya tekan ini NC, dia akan nyambung. Nah, tuh dia nyambung. Nah, pada saat saya tekan dia akan putus. Nah, itu saya tekan. Nih, ini saya tekan ya, dia akan putus. Begitu saya lepaskan ya, dia akan nyambung kembali. Jadi kebalikannya push button on ya, kalau merah ini. Yang saya fungsikan NC-nya untuk yang warna merah. Jadi simbolnya itu biasanya tuh seperti ini ya. Cuman ada banyak ya, cuman salah satunya ini simbolnya seperti ini. Ini untuk push button off ya. Jadi seperti ini. Seperti ini push button off. Nah, kalau yang satunya ini, nah ini adalah push button off on. Jadi dibalik ya, kalau ini di sebelah sini, kalau yang ini sebelah sini. Jadi kalau ini seperti ini ya, ini off-nya, off, ini on-nya ya. Jadi kebalikannya ya, antara push button on sama off.
Oke bro, jadi ini selanjutnya ya, ini ada selektor switch ya. Selektor switch ini kebetulan sudah saya pasang kabel ya. Jadi selektor switch ini posisi off, ini manual, ini auto ya. Ini ada tulisannya. Nah, di belakangnya ini untuk sambungannya, kebetulan saya pakai yang 2 sambung ya. Jadi 2 selektor ini di belakangnya. Ini kalau yang di sini nih, ini source-nya, sumbernya ya, ini sumbernya. Sedangkan ini manual sama autonya, ini yang ini ya, yang kabel 2 ini udah saya sambung. Nah, nanti rekan-rekan bisa tes aja pakai tester ya kalau mau nyambung. Nah, ini kita coba tes ya. Kalau posisi off kayak gini, antara sumber sama auto manual ini tidak tersambung nih, tidak tersambung ya. Ini tidak tersambung karena posisi off ya, sama salah satunya juga tidak tersambung ya. Nah, kita posisikan manual ya. Kalau manual, ini sumbernya ya, ini sumbernya. Nah, ini outputannya untuk manual. Untuk manualnya ya, kita akan coba tes manualnya. Kita sudah pasang ya kabelnya. Jadi ini untuk manualnya. Oke ya bro, jadi ini manualnya ya. Ini manualnya saya tes ya. Nah, ini kabel sumbernya, ini manualnya ini. Nah, itu nyambung ya. Saya lepas, dia putus ya. Ini manualnya ya. Nah, ini satu manual, satu sumber. Nah, ini untuk autonya ya. Autonya tetap sama ya. Jadi ini sumbernya sama, ini autonya. Nah, itu nyambung ya. Nah, oke ya, untuk selektor switch ya. Nanti bisa ditester sama rekan-rekan sendiri ya. Nah, selektor switch ini biasanya simbolnya tuh seperti ini ya. Jadi ini selektor switchnya ya kalau simbolnya ya. Jadi kalau posisinya ini seperti ini, anggap ini ke sini ya. Jadi ini untuk manual. Nah, ini autonya. Jadi dimana kalau posisinya ke sini akan manual, posisinya ke sini ya akan manual. Nah, oke ya bro, ini untuk selektor switch. Nah, yang berikutnya ini ada kontaktor ya. Kontaktor ini, jadi kontaktor ini ada L1, L2, L3, sama di sini ada T2, T4, T6. Nah, ini yang L1, L2, L3 ini untuk pengkabelannya, untuk bebannya. Nah, sedangkan kontak yang atasnya ini ada NO, 13, 14, 21, 22, ini NC. Nah, di sini ada 13, 14. Ini A1, A2 itu untuk koilnya. Koilnya biasanya kalau simbolnya itu kalau nggak A1, A2, kalau nggak 13, 14. Nih, ininya nah, koilnya. Jadi kalau saya tes nih, koilnya, ini koilnya yang ini ya, ini koilnya. Nah, ini sebelah ini NO ya. Ini NC ya, ini NC-nya nyambung. Nah, ini NO-nya putus ya. Nah, kalau kontaktor ini bagaimana nih? Jadi kalau kontaktor pada saat posisi ini netral begini, ini yang NO-nya tidak tersambung ya, yang NC-nya tersambung. Nah, begitu kita kasih nanti power, tegangan, maka berubah ya. Nah, kalau saya kasih tegangan ini, posisinya dia akan ini masuk nih ke dalam. Nah, akan seperti ini. Dia akan masuk ke dalam. Nah, ini masuk ke dalam kalau saya kasih tegangan. Nah, yang kalau dikasih tegangan atau masuk ini maka berubah ya, yang NC jadi NO, jadi nyambung nih, yang NO-nya jadi nyambung, yang NC-nya jadi putus. Bisa ditester ya, ini saya contohin ya. Ini NO ya. Ini NO, kalau saya kasih tegangan pada ini maka dia akan nyambung. Nih NO-nya ya. Dia akan nyambung ya. Kalau misal saya kasih saya kasih tegangan ya, dia akan nyambung. Oh, seperti itu tuh. Nah, oke ya. Jadi NO sama NC ini kebalikan ya. Kalau saya kasih tegangan, yang NO jadi putus, yang NO-nya jadi nyambung, yang NC-nya jadi putus. Nah, ini untuk kontaktor ya. Nah, kontaktor simbolnya biasanya seperti ini nih, kontaktor. Nah, ini untuk koilnya. Ini koilnya ya. Nah, ini untuk kontak
kontak utama ya, tadi yang L1, L2, L3 ada 3 ya, ada 3. Nah, ini kontak utamanya. Nah, di sini ada lagi ya, satu lagi di sini ada NC untuk kontak bantunya. Ini NO-nya ada, NO-nya ada juga ya. Jadi nah, simbolnya seperti ini. Jadi ini untuk koilnya, ini kontak utamanya ya, ini kontak utama nih. Nah, ini kontak bantu ya, ini kontak bantu NO sama NC, ini koilnya. Kalau saya kasih tegangan di sini ya, sini saya kasih tegangan, maka yang NO berubah jadi NC, yang NC berubah jadi NO. Nah, gitu ya bro ya. Jadi ini untuk kontaktornya. Nah, kalau untuk lampu, ini lampu itu satunya plus ya, satunya minus. Ini yang warna hijau untuk on, yang warna kuning untuk trip. Nah, sedangkan yang warna merah untuk off. Oke ya bro, sekian dulu ya untuk pengenalan atau sistem komponen-komponennya. Sebenarnya masih banyak komponen yang lain ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, video selanjutnya juga nanti akan kita coba ngerakit komponen yang sudah saya jelaskan. Jadi nanti bisa start stop di situ, bisa rangkaian start stop, atau kadang orang nyebutnya dol. Oke ya bro, sekian dulu ya bro, terima kasih bro. Oke ya bro, jadi tonton terus video selanjutnya ya bro, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih bro.